digiring ke tepi pantai dan dipukul berulang-ulang secara bergantian sampai akhirnya dibakar. Pelaku sengaja menculik dan menghabisi korban dengan dalih untuk menjual organ tubuh korbannya, yaitu ginjalnya. Oke, ketemu lagi kita cuy. Gue Suroji. Selamat datang di segmen History, dimana di segmen ini kita akan membahas tentang fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta kita ini. Bisa suatu teori konspirasi, bisa suatu kasus, bisa yang berhubungan dengan horor, misteri, yang tentunya seru untuk kita bahas bareng-bareng. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, gue ingin ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik dan juga nonton video ini. Gue juga bakal tambah berterima kasih kalau kalian gak cuma klik dan juga nonton, tapi juga tekan tombol subscribe-nya aja ya, karena akan ada video-video menarik di channel ini yang tentunya akan sangat seru untuk kita bahas bareng-bareng. Oke, dan di bahasan kali ini kita akan membahas tentang kasus-kasus mengerikan yang tersangkanya adalah anak di bawah umur atau yang sering kita sebut bocil kematian. Apa aja kasusnya? Kita langsung aja ke videonya, dan saatnya serius. Oke, yang pertama ada kasus yang terjadi di negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Kejadian ini terjadi di Kuala Lumpur, Malaysia, di mana sebuah pesantren habis dibakar oleh orang tidak dikenal yang menewaskan sedikitnya 25 orang, terdiri dari 23 orang santri dan juga 2 orang pengajar. Dan ini cuplikan videonya. Nah, itu tadi adalah video di mana salah satu ruangan di pesantren itu terbakar dengan sangat besarnya, di mana di dalam ruangan tersebut banyak sekali santri dan guru pengajar. Terdengar juga di situ suara teriakan minta tolong yang sangat memilukan yang kita bisa dengar cuy ya. Kejadian tersebut berlangsung pada tanggal 14 September 2017 silam, pukul 5:10 pagi, dan bertepatan pada saat azan subuh berkumandang. Jadi kita lihat betapa memilukannya kasus tersebut. Nah, kejadian ini terjadi di salah satu pesantren di Kuala Lumpur, Malaysia, yaitu pesantren Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah. Pelaku pembakaran pesantren ini terdiri dari 7 orang yang semuanya adalah anak di bawah umur, rentan usia 11 nyampe 17 tahun. Mereka membakar pesantren tersebut menggunakan cairan bensin yang dibawa dengan menggunakan jerigen. Bahkan peristiwa saat mereka membobol dan menerobos pagar pesantren dan akhirnya membakar pesantren tersebut sempat terekam kamera CCTV. Terlihat di situ mereka sedang mengendap-endap masuk dan membawa tabung jerigen untuk membakar ruangan, membakar pesantren tersebut. Dan ini adalah rekaman kamera CCTV-nya. Nah, motif dari pembakaran ini dipicu oleh masalah sepele, yaitu 7 orang tersangka ini sebelumnya sempat cekcok dengan beberapa santri yang ada di pesantren tersebut, dan akhirnya mereka menyimpan dendam, yang akhirnya dendam tersebut dilimpahkan dengan menerobos dan membakar pesantren tempat para santri menimba ilmu itu dengan sangat brutal. Bahkan saat penangkapan dilakukan, sempat dilakukan tes urin pada 7 tersangka ini, dan betapa kagetnya pihak kepolisian dan juga masyarakat bahwa 7 orang anak yang masih di bawah umur ini, keenamnya
positif menggunakan narkoba jenis ganja. Sayangnya setelah mereka resmi ditetapkan menjadi tersangka, karena mereka masih di bawah umur, mereka tidak bisa dipidanakan dengan hukuman maksimal. Next, yang kedua ada kasus bocah 11 tahun yang dihabisi oleh dua remaja untuk dijual ginjalnya. Kejadian ini terjadi di Makassar, tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2022. Korban bernama Dewa. Dewa dilaporkan dibawa orang tidak dikenal pada hari Minggu 8 Januari 2023. Saat itu korban sedang berada di depan toko di Jalan Batuwaraya, Makassar. Keluarga korban baru melaporkan kehilangan Dewa ini pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 karena laporan kehilangan sendiri bisa dilakukan setelah kehilangan 24 jam cuy ya, seperti yang kita tahu. Setelah mendapatkan laporan, polisi langsung bergegas untuk mengecek TKP yang diduga menjadi tempat Dewa diculik. Dari situ polisi mulai mengecek CCTV, menanyai saksi, dan juga memeriksa dan menelusuri TKP. Setelah melakukan penyelidikan dan berbekal dari pemeriksaan CCTV, polisi menemukan pelaku yaitu AI 17 tahun dan juga FA 14 tahun. AI dan FA ini ditangkap oleh kepolisian di rumahnya masing-masing. Setelah pelaku berhasil ditangkap oleh kepolisian, pelaku ini ditanya-tanyai oleh pihak kepolisian atau diinterogasi ya. Berdasarkan pengakuan dari kedua pelaku ini, pelaku sengaja menculik dan menghabisi korban dengan dalih untuk menjual organ tubuh korbannya, yaitu ginjalnya. Dikabarkan pelaku melakukan penculikan dan pembunuhan ini setelah mereka mengetahui dari internet bahwa ginjal memiliki harga yang sangat besar dan juga bisa diperjualbelikan. Jadi mereka dengan keinginan ingin memiliki uang yang banyak, mereka menculik korban dan menghabisinya dan berniat untuk mengambil ginjalnya. Setelah korban berhasil diculik oleh kedua pelaku ini, mirisnya kedua pelaku ini bingung gimana caranya untuk mengambil ginjal dari korbannya, dan akhirnya dengan kebingungan itu mereka merasa putus asa dan bingung gimana cara untuk mengambil ginjalnya. Lalu korban hanya dibuang gitu saja di kawasan Waduk Nipah, Makassar. Gila, miris banget cuy ya. Kecil yang masih usia 17 dan 14 tahun ini bisa-bisanya kepikiran buat jual ginjal orang lain cuy. Oke, next kita ke kasus selanjutnya cuy. Kita ke kasus yang terakhir. Kasus ini terjadi di Lebak, Banten, yaitu kasus dimana ODGJ meregang nyawa usai dikeroyok oleh bocah SD. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 ditemukan jenazah seorang pria paruh baya yang kira-kira berusia 35 tahun. Setelah ditemukan, dipanggillah polisi untuk mengidentifikasi jenazah tersebut. Setelah diidentifikasi, ditemukanlah bahwa jenazah tersebut adalah jenazah seorang ODGJ. Nah, jenazah ini tepatnya ditemukan di pantai Villa Suma, Desa Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten. Setelah dilakukan olah TKP, polisi akhirnya menemukan tersangka yang tega menghabisi nyawa dari ODGJ ini. Ditemukan bahwa pelakunya adalah anak-anak yang masih duduk di bangku SD, yaitu MA 15 tahun, AD 14 tahun, MI 16 tahun, dan yang terakhir HB yang masih berusia 13 tahun. Berdasarkan keterangan dari pelaku, ODGJ ini kehilangan nyawanya karena udah seringkali dikeroyok oleh para pelaku ini. Puncaknya pada tanggal 14 Juni 2023, tepatnya satu hari sebelum ditemukan jenazah tersebut. Para pelaku bersaksi bahwa mereka telah mengikat ODGJ ini menggunakan tali tambang. Kemudian ODGJ ini atau korban ini digiring ke tepi pantai dan dipukul berulang-ulang secara bergantian sampai akhirnya dibakar oleh para pelaku. Gila cuy ya, bocah SD pelakunya nyampe berani ngebakar orang loh. Aduh, nggak habis pikir gua.
Para pelaku akhirnya dibawa ke kepolisian, namun sayangnya para pelaku yang sangat beringas ini tidak bisa dilakukan hukuman maksimal karena mereka masih di bawah umur. Oke, mungkin itu tadi untuk bahasan kita kali ini tentang para bocil kematian sih. Nggak lupa lagi gue ingetin buat kalian yang baru yang belum tekan subscribe, bisa nih sekarang kalian tekan subscribe dulu, karena akan ada banyak video-video menarik di channel ini ya. Oke, segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.